yang ada di hadapan diri. Yang namanya sayembara mah baik, kalau muda yang bisa mengalahkan saya, kalau tua juga kudu diterima. Jangan lagi tua, kalaupun dia punya istri 2-3 juga yang bisa mengalahkan diri saya, resiko itu mah kudu diterima pada Kanjeng Gusti. Sebab dasar saya mengadakan acara yang seperti itu berarti paling enggak ilmunya mah cukup ya Pak, yang bisa mengalahkan diri saya. Waduh, kalau muda, kalau gagas sih gak jadi soal. Itu yang kita bingung kalau bininya banyak. Baik kalau tujuan kawin sama Kanjeng Gusti mau nyenangin, coba kalau tiba numpang nemplok. Pan ada sekarang memantu udah nemplok puji lagi, udah numpang sama mertua galak lagi ada. Cuman bukan orang sini mah nggak ada. Orang mana-mana yang mantu numpang sama mertua galak ada. Ya aku setuju Pati, dan mudah-mudahan yang bisa mengalahkan diri aku itu lelaki yang sesuai keinginan diri kita. Ya cuman Kanjeng Gusti teh mesti banyak berdoa, sebab yang namanya hidup di alam dunia kita berdoa penting, sebab syariatnya dari diri kita hakikatnya mah tetap yang kuasa punya aturan. Yang kedua, apa sebabnya jodoh mesti kita terima? Sebab yang namanya jodoh umur milik rezeki aturan yang maha kuasa. 1000 kali kita pengen kawin sama yang gagah sama yang kaya, kalau emang dapatnya sama yang susah mau diapain atuh? Pun begitu juga umur 1000 kali kita pengen umur sampai tua, kalau emang mau diambil sama yang kuasa masih muda, apa kita bisa nolak? Kita mau pergi kemana juga kalau emang umur udah habis, mau dimana kita dicabut. Ya aku ngerti Pati, baiklah. Kalau gitu saya akan membuka sayembara ini di negara Tasikmadu. Maaf Kanjeng Gusti, sekali lagi Kanjeng Gusti kudu ada di panggung perebutan. Kanjeng Gusti mesti dandan yang cantik. Supaya apa? Supaya para pesertanya semangat. Emang benar kalau kita pikirnya namanya perempuan membawa semangat. Kita ngantuk, kita capek, kalau punya demenan wah ngantuk kita hilang, capek kita hilang, biar jauh banget juga ayo aja kita samperin. Kalau sama demenan mau hujan ya ayo aja, hujan mau bawakin hujan, enakan geng lancong mau hujan. Kagak ada yang ganggu ongko, ntar nyampe sorong angget ongko. Jaman panjang namanya cuman kalau ngelancong teman jangan berdua, sebab kalau ngelancong berdua demenan kita juga nanti malu. Aturan kita datang terus diraup jadi pura-pura dia. Kalau kita ngelancong dewe kan apa begitu kita nyampe salaman ongko cipika cipiki. Biasanya kalau kita melancong malam-malam terus terang aja mak bapaknya mah kita duduk ngobrol berdua, dia ngerti dia gitu suat pergi. Orang tua mau ngerti tuh
Kalau dia nggak mau pergi juga kasih duit 50.000 suruh beli gado-gado ke Bogor. Tuh. Baik Kanjeng Gusti, kalau gitu diri kaulah bakal mempersiapkan ini sayembara di negara Tasikmadu. Matur banyak Kanjeng Gusti. Bantu persiapan gelaran arena sayembara ini di negara Tasikmadu. Siap. Mengisi diri kaulah Kanjeng Gusti yang Maha Kuasa, biar dapat jodoh yang sesuai keinginan diri kaulah. Semua udah disiapkan, arena pertandingan juga udah siap, para tukang dagang juga diatur pada diri aku, jangan sampai ngeganggu yang sedang bertanding. Udah bendera warna-warni udah aku siapkan, umbul-umbul udah aku siapkan, sampainya utusan dari negara Hastinapura, Wikudarona bersama para Kurawa ajau uang negara Tasikmadu tong kaget Wikudarona guru besar Kurawa. Rama, saya Rama. Mana bawaannya? Jalan dulu. Wikudarona guru besar Kurawa. Duduk dulu Rama Wiku. Foto kayaknya katanya nggak pokok keontoy deh nggak pokok Aswatama Putra Wikudarona. Duduk dulu Aswatama. Tanera yang pangkonet Salendra Salin Sumawa Salendra
dirasa diri saya kalau dari tampang mah ini bukan tampang orang sembarangan. Perlu tahu diri kaula asal muasal dari mana, juga maksud dan tujuan apa datangnya ini di negara Tasikmadu. Wikudarona guru besar Kurawa asal dari Astina Purwakarta. Di negara Astina mah ini teh bukan tibang dianggap pendeta, tapi banyak yang nyebut keruhun. Banyak yang nyebut dangiang. Kemarin apalagi bulan mulut mah di rumah yang tempat tidur yang udah banyak banget anjak. Tuh. Saking apa? Masing-masing ngalah berkah. Nih. Guru besar Wikudarona, gudangnya ilmu, pabriknya ilmu, kuat ilmu disewa-sewain. Ada yang sampai sekarang belum balik. Nah. Tujuan Wikudarona sampai ini di hadapan diri sampean siapa? Kaula Patih Windu Kusuma Ramawiku. Nah, jadi sampean teh Patih Wikudarona diperintah pada Raja Agung Negara Astina, Raja Dunia, Raja Kaya yang tidurnya gede duit, bantalnya ge emas. Raja Astina teh orang kaya yang kalau nyawer sekali ngaur semeliang. Ada yang kuat artis terus lenger dibagel sama duit semiliar. Lamar buat anaknya Lesmana Mandrakumara calon raja, itu teh titelnya S2. S2 ini jebolan Amerika. Lesmana Mandrakumara ini juga besok mau ngambil S3 di Mekah, di Mesir. Habis dari Mesir ngambil S3 mau ngambil S4 di Inggris. Tahu kalau udah lebih dari 3 S4 mah jadi tujuan Ramawiku teh mau ngelamar. Nih, ini tuh yang ada di depan sini bukan buntelan pakaian orang perumahan kebanjiran, bukan. Bukan buntelan pengusik. Ini teh isinya satu cincin berat ke 1 kilo. Banyak men. Orang kaya teh. Udah ramah ini kapan perangnya udah 12:30. Lantar dulu, nyari gara-gara dulu. Yang kedua, kalung beratnya 5 kilo. Udah 6 kilo. Gelang belum disebutin mah. 3 ton. Gelang 3 kilo. Udah 9 kilo. Di jumlah jamnya jadi 9 kilo. Sama duit 3 karung. Ratusan ribu mulu dah orang Astina teh tuh, kalau kemana-mana duit jarang dihitung, dipegang, banyakan mah dikarungin, ditimbang tuh. Duit pakai karungan, bukan kulit kerang. Serius aman. Duit itu goblok.
Emang diri sampean habis krian di tanah di dekat kopir. Sekarang mana gak ada jalannya. Paling ya gusuran kopir itu mah. Tuh. Ini juga kata Raja Hastina, umpama lamarannya diterima mau diadakan pesta 7 tahun. Anggap bayang. Nah coba kalau pesta 7 tahun. Mati bisa konenya. Modal bisa tukang kecerek. Selama 7 tahun ganyong lain yang ditanggapkan wayang aja wayang. Topengnya ditangkap dah. Takut ada yang kesel. Tuh. Topeng gohim. Topeng setahun. Mendingan kebagian. Wayang 6 tahun. Tuh coba. Menjadi pimpinan mah kita kejam memang susah. Kita kebangetan baik sekalinya nabuh, emang nabuh langka pajak pe 60. Topeng sono itu mau bukan topeng sini. Dan yang banyak lah yang tidur, banyakan yang tidur masih dibayar. Duit atuh. Allah yang ngatur. Kalipun kejem banget juga mana ya man. Ada topeng yang kagak ada pajaknya, ya waktunya begini kan. Begitu-gitu pula Allah yang ngatur itu mah. Tuh. Kira-kira mau pakai tukang masak 2.000 cukup nggak? 2.000 buat ngolain kerang. Ciput udah mesen macet. Bandar Ciput dari Rawagede, Acep, si Bongkok dari Bojomenteng. Gak punya gelar ya sekarang mah. Dulu kan baru. Hah? Oh, pendekar si Bongkok dari Guantu. Bongkoknya kalau malam. Oh, Bongkok kalau malam. Iya, kalau siang malah. Kalau siang Lengkung. tenang Cep lagi diangkulin. Udah kayak joran ditarik lele. Bagian orang yang tahu dia nontonnya langka. Kita aja lah. Banyak Pak, banyak. Yang penting kita nyampe jam 5 malam ini mah. Lah, wayang kita teh emang yang lain jam 12 dia berhenti. Mual nyesel nanggap ini mah mual. Mual. Orang-orang ada emang yang panggung bocor nabu baik. Ini mah banjir ke nabu. Tenang. Ayo aja. Emang usaha enak apa? Biarin pantat basah, pala pada basah nggak apa-apa. Perut ada kepung. Namanya usaha. Tuh. Ramah jangan ngaco aja tuh. Biarin aja, biarin. Jadi sebenarnya terima kasih rasa terhormatnya orang negara Tasikmadu. Sebab datang lamaran dari Raja Agung Negara Hastina Purwa Ramawiku. Lo pasti sama aja ini mah orang Tasikmadu ketiban bulan gini datang bulan. Datang bulan matu bocor kok. Diem. Dah. Apa Cep? Apa Cep? Dah. Doyan kijing. Anak sekarang mah gak ada yang kenal kijing Ramawiku. Dalang Tanung juga gak kenal kijing mah. Lagi bocah baru kemarin. Barang pian kali.
Wah, dalam pian mau lagi. Wis, bukan gue ini ngomong. Kemarin bayang yang di jembatan 14, ramai itu ramai. Emang? Terus, wah, jadi nyatanya di negara Tasikmadu teh diadakan sayembara. Barang siapa yang bisa mengalahkan Patih Windu Kusuma, itu yang bakal jadi pada Ratu Negara Tasikmadu Dewi Windu Bulan. Nah, udah yang lain mau jangan yang diundang. Tama, saya Ramawiku. Yang lain mundur, biarin Tama yang maju. Nih, Tama anak Wiku Darona boro-boro sifatnya dibunuh, dibom langsung. Aswatama teh atuh. Aswatama mah semuanya juga takut, cuma kadang-kadang datang ke tempat yang hajat 5 kali datang, 5 kali dapat banjir. Aswatama tuh. Biar alasan yang lihat lokasi ke pulang tiba gopeng mendapat. Alasannya tukang saron Tuh. Yang kedua alasannya tukang saron kesetrum masih dapat gopeng. datang lagi tukang saron kalau biar jiput. Ya siapa aja yang ikut sembara bakal diterima pada diri aku, bakal aku hadapin. Citra Sena bawa lagi di bawah, jadi dibawa lagi benahin. Iya tuh. Coba duit sama emas tuh, apa kuat berat begitu. Kalau bahasa Inggris mah apa terengeng-rengeng. Anak hati terengeng-rengeng. Asal yang jalan yang edan ya terengeng-rengeng. Bukan Aceh itu. Saking angkernya tuh lihat Aswatama tuh, geremang aja kayak gitu, belum pukulan. Lah udahlah, masih geram. Jadi bukannya berantem si goblok sih. Keluarkan seluruh ilmu penemu aji pengerti jampe pamake hadapi Aswatama putra Wiku Darona. Nggak bisa. Aswatama.
kuat si Aswata, nggak disangka Aswatama liatin, Aswatama menang, Aswatama menang, Aswatama menang. Ya, mati dah. Kini yang neleh man, kirain tahan pukul, latonya tahan kentut, buat mati demi, coba. Tibang anak kayak gitu lagi diagul-agulin. Apa juga man kalau diagul-agulin nggak bakalan bener. Hah? Hidup mau wajar-wajar aja. Yang sedang-sedang saja, jangan pakai segala anak diagul-agulin ya. Ayo, mana lagi utusan dari Astina? Bagaimana ramawiku eleh semuanya eleh. Aswatama aja yang jagoan eleh, apalagi Citra Yuda, Citra Gajah, Citra Yuda aku tiba ngolok-olok ongkos. Maksud ramawiku udah maju dari sesana. Ini di sini diadain sayembara. Umpama Windu Kusuma modal terus Dewi Windu Bulan bisa kebawa ke negara Astina. Ramawiku jangan kawat, udah tiba mau nyanyi, tiba orang nyanyi kagak boleh, warik, bukan apa-apa perang pakai nyanyi. Si goblok lama maju, baik, maju, Windu Kusuma lawan diri aku.
kagak apa segitu gedenya mah. Dur sesana dilemparin apa melayang-layang, terbang melayang jauh tinggi di atas awan. Sama mau didangdutin. Baik Anger, Adipati Karna kudu Anger, Karna Jaya Drata, Agung Baladewa, Resi Bisma mau diturunin semuanya. Coba bagaimana nggak rame? Buahannya dari Astina turun semua kemari. Nggak mau berhenti jam 5 ini. Wayang kita tuh orang kuat semua, Resi Bisma, gunung aja ditiup mau. Agung Baladewa mah apalagi punya cakra nenggala, gunung di cakra mau. Udah banyak yang mau ini. Ampar-amparan. Bisa ganti nggak? Tukang trompet itu, Mang Oli. Tukang trompet dalang bonang, cuman dalangnya udah kagak ada, udah almarhum. Kemarin ge WA terus diajak katanya. Ke tukang trompet. Ada di sono belum ada tukang trompet. Katanya di neraka belum ada tukang trompet. Banyak. Oh, banyak. Di sini gak ada. Bapak Rohim belum ada. Bapak Pedet tukang trompet. Bapak Medinto penyiar radio suara mustika, Bang Oting lantat tiling but-butan lolok. Tenang, malam minggu depan disiarkan di suara mustika. Nah, coba apa jam 5. Bagian orang-orang ajan kita mah terus aja namanya usaha. Tunggu, bakal datang rombongan Astinanya gagah-gagah yang pada di sana. Mau ditolak sapanya yang datang debonggan saya barat. Hah? Banyak baru. Assalamualaikum. Sampurnasun. Punten. Ada 3 orang mana ini yang datang. Cuman orangnya belum kelihatan. Sampurnasun. Waalaikumsalam. Pulen. Punten pakai bawang dikit. Pulen lagi ribut pakai bawang dikit. Udah jangan pakai repot-repot. Telurnya diaduk, Pak. Yang tadi aja sore angetin. Masuk, Reng. Kita disuruh masuk, Reng. Mudah-mudahan aja nggak diterima, biar hati-hati kita stres. Wah, bener-bener atuh, Reng. Si asileng ya bah di lebaya. Ampura Gusti, saya udah dari Tegal Karang Tumaritis. Duduk. Reng masuk. Profesi jadi panglima. Saya nala gareng saudaranya udah. Duduk. Uyung gandrung kepirangan sing jadi babahi ngarere
manggar sunatan Abdi cepot juragan duduk dulu secara mah walapat tidak dosa aneh ini yang ada di hadapan diri aku. Kalau dari kelihatan dandanan mah kayak masyarakat biasa, cuman yang namanya sayembara mau masyarakat biasa kayak mau apa, mau nggak diterima. Aku perlu tahu keadaan diri sampean, asal muasal dari mana, juga maksud dan tujuan apa. Coba lu ngomong Reng. Udah aja, saya mah kalau ngomong sama orang baru grogi. Iya kemarin juga saya ngomong sama Pak RT di tempat mangkatan, saking gugup-gugupnya apem 2 piring habis bisa karena emang grogi. Itu bukan grogi, lapar goblok. Pot, lu yang ngomong maneh ya akan Sunda sieun teu ngarti eta teh Praja Satria kitu mangga nyanggakeun maneh we atuh. Jadi sebenarnya saya dari Tegal Karangtumaritis, dari perkampungan. Memang benar semua orang kampung. Maksud tujuan saya datang kemari disuruh ngelamar sama bapak saya, cuman bukan buat saya, buat bapak saya Semar. Iya, jabatannya mah ngegablek sepeda-peda acang. Bapak saya tuh lurah, tapi panggilannya mah lurah. Iya, diriin jaipongan gak punya perabotan, Bang Pandal doang. tibang pandel doang. Ngediriin wayang, wayangnya dijual. Bapak saya lurah Semar. Iya bahagia gitu kan. Bagian yang udah Mau ngelamar Gusti Ratu Dewi Winduwulan. Kalau kata bapak saya mah apa aja yang dipinta, nanti umpama lamarannya diterima, emas berapa kilo supaya ketahuan permintaannya. Bulan dipinta, bulan diturunin. Kata bapak saya tuh, ini yang lagi PA. Lu dia mah pernah tadi disuruh ngomong lu kagak mau. Sekarang gua ngomong lu nyaluk-nyalukin. Cicing atuh ulah gandeng, aya kucing nyolong dendeng. Cuman sekarang mah nggak bawa apa-apa, utang. Nyokosin goceng tadi habis, saya pada ngopi pancong. Itu ke 15.000 yang cepat utang. Emang tukang utang bapak saya mah. Ya untung aja tukang pancongnya masih kenal sama kita. Jadi tujuan diri sampean teh mau ngelamar, diterima atuh, alhamdulillah. Kagak diterima supaya ketahuan. Ya saya dari sononya mah malu datang kemari, habis gimana, emang kemauan bapak saya. Kapan lagi saya berbakti sama orang tua saya kalau bukan di lebah ini?
Gimana? Orang tua mau pengorbanannya dari kecil kita, dah apa kita udah gede masih nyusahin orang tua, masih dipikirin anak gua ketemu makan apa kagak, ketemu usaha apa kagak. Tar kita udah berumah tangga dipikirin anak gua kuat enggak bikin rumah. Tuh orang tua, lebaran anak gua kuat belanja apa kagak.